Inilah podcast Edunesia, inspirasi pendidikan untuk semua. Stay curious and keep learning. Silahkan kirimkan pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Edunesia. Kali ini saya akan menemani Bapak Ibu semua, pendengar semua. Kita akan kembali berbicara tentang kota kosong dan calon tunggal. Ini rupanya menjadi pembahasan hangat gitu ya di kancah politik pilkada ini. Nah, dalam konteks pilkada di Indonesia, fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong ditengarai mencerminkan dinamika politik yang kompleks. Makanya ini bolak-balik menjadi pertanyaan tentang dampaknya terhadap demokrasi gitu ya. Maka dinamika politik lokal yang kompleks ini disebabkan sebenarnya ada beberapa faktor yang mungkin menjadi kontribusi situasi ini. Yang pertama yaitu dominasi partai politik. Dalam banyak kasus satu partai atau koalisi partai dapat menguasai wilayah tertentu sehingga hanya mengajukan satu calon. Yang kedua, keterbatasan calon alternatif. Kurangnya kandidat yang memiliki dukungan luas atau kemampuan untuk bersaing dengan calon yang diusung oleh partai besar. Ini dapat menyebabkan munculnya calon tunggal. Yang ketiga, kota kosong sebagai pilihan. Adanya kota kosong memberikan pilihan kepada pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap calon yang ada. Jika suara untuk kota kosong lebih banyak, ini dapat menjadi sinyal bahwa masyarakat menginginkan perubahan atau lebih banyak opsi dalam pemilihan. Nah, yang keempat, dampak terhadap demokrasi. Situasi ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi di daerah tersebut. Jika pemilih merasa tidak memiliki pilihan, terutama pilihan yang layak, ini bisa mengurangi minat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Saya jadi ingat apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung. Jadi sebelum dipilih itu yang pertama harus dilihat adalah etikabilitasnya, yang kedua intelektualitasnya, baru yang ketiga diuji elektabilitasnya. Ini penting bagi masyarakat dan partai politik untuk memperhatikan dinamika ini, terutama dinamika calon tunggal dan kota kosong. Dan tentu mencari cara juga untuk mendorong partisipasi yang lebih luas serta memastikan bahwa calon yang diusung benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. Ya, di samping itu calon tunggal dan kota kosong tentunya berdampak juga terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pilkada yang meliputi pertama pengurangan partisipasi pemilih, gitu ya. Ketidakpuasan jika pemilih merasa tidak ada calon yang memenuhi harapan atau representatif, mereka mungkin merasa tidak ada gunanya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini dapat menyebabkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Apatisme, ketidakpuasan terhadap calon yang ada dapat menciptakan sifat apatis di kalangan pemilih, di mana mereka merasa suara mereka tidak berpengaruh pada hasil pemilihan. Yang kedua, keterbatasan pilihan. Monopoli kekuasaan ketika hanya ada satu calon, masyarakat kehilangan pilihan untuk mengevaluasi berbagai visi, misi, dan program kerja. Ini dapat menciptakan situasi di mana satu pihak dapat memonopoli kekuasaan tanpa tantangan yang berarti. Inovasi dan perubahan dalam sistem demokrasi yang sehat
keberagaman kandidat seringkali mendorong inovasi dan perdebatan yang konstruktif. Ketidakhadiran calon alternatif dapat menghambat munculnya ide-ide baru dan solusi untuk masalah yang ada. Ketiga, responsibilitas terhadap pemilih. Kurangnya akuntabilitas. Dengan calon tunggal, tingkat akuntabilitas terhadap pemilih bisa menurun. Calon tersebut mungkin merasa tidak perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena mereka tidak memiliki pesaing. Nah, resiko penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi di mana tidak ada pesaing yang kuat, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan karena tidak dihadapkan pada tekanan untuk menjaga integritas dan transparansi. Yang keempat, legitimasi hasil pemilihan. Yang tadi, skeptisisme. Hasil pemilihan dengan calon tunggal seringkali diragukan legitimasi dan keabsahannya. Pemilih yang merasa tidak ada pilihan nyata dapat menilai hasil pemilihan sebagai tidak mewakili suara rakyat. Ketidakpercayaan terhadap institusi, jika banyak pemilih memilih kotak kosong, ini dapat menunjukkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemilihan dan politik secara umum. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Yang kelima, kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Potensi krisis demokrasi, fenomena calon tunggal yang dominan dapat mengarah pada krisis demokrasi, di mana prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti persaingan politik yang sehat dan representasi yang adil ini terganggu. Keterlibatan masyarakat, ketidakpuasan ini dapat memicu gerakan sosial atau partisipasi yang lebih besar dalam bentuk advokasi atau protes untuk mendorong perbaikan dalam proses pemilihan dan representasi politik. Maka dengan demikian, fenomena calon tunggal dan kota kosong dalam pilkada ini mencerminkan tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Upaya untuk memperbaiki situasi ini perlu melibatkan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam politik, penguatan sistem partai, dan peningkatan kualitas calon agar lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PR buat kita. Mungkin itu saja opini atau pandangan dari saya. Terima kasih atas komentarnya ya. Dan saya mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.